Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari dasar animasi dari After Effects ya, dan juga kita akan mengenal beberapa tools dan mengenal lebih dalam composition kita. Seperti biasa kita akan membuat new composition ya. Di sini misalkan gua kasih durasi 10 detik, kemudian menggunakan 3D renderer Classic 3D. Oke. Nah, ketika kita membuat com 1 ya, maka dia akan membuka langsung komposisi ya. Com 1 dia akan langsung membuka komposisi. Oke. Nah, seperti biasa ini misalkan gua pakai contoh bird.png ya, tinggal googling aja. Nah, kemudian di sini gua kasih Griffin ya sebagai contoh ya. Ini buat contoh aja. Oke. Nah, di sini gua akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di bawah preview monitor kita ya, bagian ini. Oke. Nah, yang sini yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Ini ada guides ya. Nah, guides ini berfungsi untuk membantu kita untuk mengkomposisi juga ya. Nah, di sini yang biasa gua gunakan adalah title action save ya. Di sini ketika kita menggunakan title action save itu untuk melihat apakah kalau kita menggunakan title ataupun membuat subtitle dan lain sebagainya, apakah itu save nanti untuk di broadcast ya. Kalau misalkan kita membuat assets kita di luar ini, di luar batas save ya, biasanya kalau misalkan kita setel di beberapa TV yang aspek rasionya agak berbeda dari 16:9 yang kita gunakan, itu bisa jadi tidak terlihat ya. Karena metode fill in dari setiap TV, dari setiap layar itu kan berbeda-beda ya. Macam-macam lah modelnya kayak gitu ya. Jadi kita gunakan title action save untuk mengkompos dari komposisi kita. Oke. Ini supaya lebih aman aja sih ya. Namanya juga title action save gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada grid kalau misalkan kalian untuk mengkomposisi ya, misalkan ingin membuat yang symmetrical banget ya. Contohnya misalkan ini gua matiin bird PNG-nya ya. Ini misalkan gua align. Oke, gue align ke center ya. Di sini gue pengen bikin duplikat ya. Duplikatnya gue bikin jadi 3 misalkan ya. Nah, untuk menggesernya secara proporsional gue shift ya supaya nggak ke atas ke bawah ya. Jadi dia hanya di aksis X dan Y doang ya. Atas atau bawah ya. Kalau misalkan gue shift dia ke atas. Kalau misalkan gue shift dari kanan kiri dia kanan kiri doang gitu. Jadi dia nggak akan geser. Oke. Gue ulangi kembali ya. Kita duplikat. Ctrl D. Oke. Di sini gue bikin komposisi yang symmetrical kayak gitu ya. Ini membantu kita untuk membuat komposisi yang benar-benar simetris ya. 1, 2, 3. Oke. Seperti itu fungsinya ya. Kalian tinggal pelajari. Dan nanti ketika kalian membuat komposisi juga kalian akan semakin biasa menggunakannya. Oke, di bagian bawah ini ya, ini juga ada capture atau text snapshot ya. Ini fungsinya sama kayak Premiere ya. Di bagian ini ada channel and color management ya. Di sini gua biasa menggunakan RGB ya pada umumnya ya, default ya. Nah, di sini gua menggunakan half untuk resolutionnya. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan auto, nggak ada masalah ya, bebas. Ataupun PC kalian wah mantap jiwa ya, kalian menggunakan full silahkan ya. Kalau gue pribadi half udah cukup. Oke. Nah, seperti biasa ketika kita membuat composition ya, itu kan dia punya default backgroundnya. Di sini background colornya hitam ya, sama seperti di Premiere Pro. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat komposisi yang membutuhkan bagian mana sih yang transparent ya, kita menggunakan transparent grid di sini ya. Kita toggle aja, maka kita akan lihat bagian mana aja sih yang transparent dari komposisi kita. Oke. Kemudian di sini ada aktif kamera ya, karena di sini kita belum bahas kamera, jadi gua skip dulu ya. Di sini ada fast preview ya. Ini kita sudah setting kemarin, adaptive resolution ya. Di sini adaptifnya menggunakan 1/8, 1/8. Oke. Di sebelah kanan ini ada yang namanya timeline ya. Ini timeline kita. Ya, kalau kita klik dia akan buka timeline seperti itu ya. Di sini ada mini flowchart ya. Ini com 1 kita. Nah, di bagian kanan ini ada yang namanya exposure ya. Nah, bagian tombol ini adalah untuk reset exposure. Nah, kalau misalkan kita mengkomposisi ya, kadang ada exposure-nya yang gelap banget ya untuk menambahkan detail. Tetapi kan kalau untuk penempatannya kita agak kurang pas kalau misalkan nggak terang gitu kan. Tapi daripada merubah komposisi kita langsung secara di layarnya diterangin gitu kan, itu kan nggak shape banget ya. Di sini kita bisa mengubah exposure dari layar kita ya. Ini nggak per objek tapi satu layar, jadi semuanya akan terefek ya. Dan ini hanya berlaku untuk preview ya. Jadi kalau misalkan kalian render itu tidak akan berubah sama sekali ya. Untuk resetnya kalian tinggal klik tombol ini aja. Oke. Ini hanya untuk membantu kita preview ya dengan exposure yang lebih.
Nah, di bagian bawah ini ya, ini juga flowchart ya, mirip sama seperti di atas ya. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini ada yang namanya shy ya, hide layer. Nah, misalkan kita ingin membuat komposisi kita kompleks gitu kan, dan kemudian kita bekerja di banyak layer gitu, layernya banyak ya kan. Kalau misalkan kita kerja dengan banyak layer kan kadang suka pusing, oh, layer mana yang dipakai, layer mana yang enggak gitu kan. Nah, untuk menyembunyikan layer yang tidak kita kerjain pada saat itu ya, kita menggunakan fitur shy. Nah, misalkan di sini si Griffinnya ini gue pengen hilangin ya, di sini ada shy, oke. Misalkan gue aktifin shy ini di sini, dia nggak akan langsung hilang ya. Kita harus aktifin dulu shy-nya di sini ya, maka layernya akan disembunyiin ya, di shy, malu-malu layernya. Nah, untuk balikinnya tinggal klik aja ya. Dan ini biasanya terjadi ketika kalian download AEP ya, After Effects Project ya, entah dari link dari YouTube, entah dari googling dan lain sebagainya. Ketika kalian melihat komposisi kalian kok ada backgroundnya, tetapi kok kalian nggak melihat layer background di situ gitu loh ya. Kalian download template gitu kan, After Effects gitu. Kok ada backgroundnya, kalian pengen ganti kok nggak ada ya, itu biasanya di shy, oke? Nah, kemudian di sini ada frame blending ya, kita sudah bahas frame blending, oke? Ini motion blur ya, motion blur yang kita sudah setting kemarin ya. Motion blurnya di sini kita sudah setting di shutter angle 180 derajat, oke? Nah, kalau misalkan kita aktifin motion blur ya, ini akan otomatis aktif sih ya. Kalau kita klik maka akan aktif motion blur. Ini buat ngasih tahu kita bahwa ada layer yang aktif motion blur-nya. Nah, kemudian di sini ada graph editor ya untuk animasi. Sama seperti di Premiere sebenarnya. Ini gue contohin ya. Misalkan si Griffin, ini gue bikin animasi sedikit ya. Misalkan kita animasikan ke transform. Oh ya, BTW ya. Kalau kalian belum mengerti dasar dari animasi, kalian bisa klik di atas kanan ya. Klik aja di atas kanan itu. Oke, kita akan buat keyframe di position misalkan. Dari sini gue tambahin 15 frame ya. Dari sini ke sini. Oke, di sini kalian lihat ya, keyframe-nya ini linear, oke, spread, kayak gitu doang jalannya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengotak-atik keyframe ini ya, seperti biasa kan kita menggunakan keyframe assistant gitu loh. Kalau kita ingin mengotak-atik keyframe kita secara lebih detail, kita bisa menggunakan graph editor ya, seperti ini. Kita klik yang kita bikin position. Nah, seperti kalian lihat di sini ini linear ya, linear cuman garis doang gitu ya. Kalau misalkan kita ingin merubah keyframe ini menjadi curve Bezier gitu ya, kita bisa pilih salah satu, misalkan isi is in ya, seperti ini, maka dia akan menjadi is in kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin zoom ya, tinggal klik ini aja, fit all graph to view. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian akan lihat velocity-nya, kecepatannya ya, seperti ini ya. Dia akan diperlambat ketika di akhir. Kayak gitu, gampang, oke, easy ya. Seperti itu graph editor di After Effects ya. Dan ini juga kalian bisa pelajari untuk lebih dalam ya, dengan praktek dong. Masa nonton YouTube doang ya, dipraktekin ya. Oke, kemudian ya, gue akan mencontohkan animasi menggunakan komposisi ya, menggunakan pre-compose ya. Nah, gue akan menjelaskan pre-compose ya. Biasa ketika kita melakukan pre-compose, artinya si objek itu kita jadikan dia sebuah komposisi ya. Biasanya kita akan diberikan dua pilihan seperti ini. Pilihan di atas ini kan ada leave all attribute in com1 ya. Kalau misalkan kita menggunakan pilihan di atas ini, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Dan si com-nya itu hanya berukuran seperti frame yang bawaan dari objek kita. Ya, kalau misalkan kita klik dua kali, maka ukuran com-nya hanya seperti ini aja, seukuran frame-nya aja. Nah, kalau misalkan komposisi yang seperti ini, kalau misalkan kita menggunakan efek yang keluar dari komposisi, maka dia akan bermasalah gitu ya. Nah, misalkan di sini gue kasih contoh ya. Ini misalkan gue menggunakan CC Kaleido ya, seperti ini ya. Karena ukuran frame-nya segini, ya maka hasilnya segini gitu loh. Padahal kan efek ini harusnya full screen gitu loh, full dari komposisi satu gitu loh. Nah, maka dari itu ya, untuk pre-compose-nya kita menggunakan yang move all attribute into the new composition ya. Kalau kita menggunakan yang bawah ini, maka dia akan membuat komposisi sesuai dengan ukuran komposisi dari com1 ya. Jadi ukurannya full selayar ini 1080p. Jadi misalkan kalau di objek ini gue kasih efek CC Kaleido, maka akan jadi seperti ini ya. Full, oke? Paham bedanya ya?
Oke, sekarang gue akan mencontohkan ya animasi yang seperti gue contohin kemarin ya kan, ada expressionnya ya. Di sini gue akan mencontohkan membuat animasi ya beserta expression. Oke. Nah di sini gue menggunakan position, misalkan dari detik 0 ke berapa frame gitu ya, 5 frame gitu ya, misalkan ya dari sini ke sini. Oke. Oh cepat banget, sorry. Gue zoom out sedikit. Gue bikin 15 ya, misalkan. Oke, kita sudah membuat keyframe ya seperti ini. Misalkan yang terakhir ini gue bikin is in ya, supaya dia pelan di ujung. Set, kayak gitu ya, biar lebih halus. Oke. Nah, misalkan di sini gue tambahkan dia expression ya. Nah, untuk menambahkan expression, kita tinggal Alt, kemudian klik gambar jamnya. Oke. Maka dia akan keluar expression seperti ini. Nah, di sini ada transform.position ya. Ini kita bisa ganti ya, seperti yang gue contohin di video awal ya. Misalkan di sini kita menggunakan loop out ya. Ini BTW untuk sisi 2019. Dia sudah ada drop down menu kayak gini. Jadi kalian tidak harus ngetik satu-satu gitu ya. Sudah kelihatan presetnya. Oke. Tinggal diklik aja. Karena dia loop out ya, dia akan mengulang keyframe yang sudah kita bikin ya. Karena di sini hanya ada 2 keyframe ya, maka dia akan baca ini, kemudian balik lagi ke sini. Oke, seperti ini contohnya. Ya, maka dia hilang dong. Nah, makanya kita akan membuat efek pingpongnya ya, itu menggunakan keyframe dari awal, kita copy paste aja ya. Misalkan durasinya agak berbeda juga nggak masalah ya. Ini buat stylize aja, contoh. Nah, ini dia akan ngepingpong seperti itu ya. Atau misalkan ini gue ganti keyframe asistennya menjadi is ya. Yang di sini gue ganti jadi is in. Kemudian yang di belakang ini gue jadi is out ya. Maka dia akan berubah efek geraknya beda ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kan cuma satu doang nih ya. Loop out doang nih. Gimana kalau misalkan kita mau nambahin expression lagi ya kan? Kalau nggak salah ini kita menggunakan semicolon ya, semicolon kita tutup, oke. Kemudian kita enter ya di line 2, kita tambahkan lagi expression yang kita inginkan ya. Misalkan gua di sini tambahin wiggle, oke. Nah, dalam expression wiggle itu kan ada 2 parameter ya. Yang pertama itu adalah frekuensinya seberapa banyak ya. Misalkan gua kasih frekuensinya 5, oke. Kemudian amplitude seberapa besar ya, amplitudenya berapa. Oke, misalkan di sini gua taruh 10 gitu ya. Oke, tinggal diklik keluar aja atau enter kanan. Nah, ketika kita membuat 2 expression seperti ini, ya, apa yang akan terjadi? Ya, dia akan membaca dari expression 1, kemudian expression 2, ya. Dia akan membaca loop out. Setelah loop outnya selesai, dia akan nge-wiggle. Nah, masalahnya kan kita ingin dia nge-loop out sambil nge-wiggle. Gimana dong caranya, ya? Nah, di wiggle ini kita hapus, ya ini tentu saja ini cara gua ya. Kalau misalkan kalian ada metode lain bisa dibagi dong caranya ya. Kita bikin null object ya. Null object itu apa ya? Null object itu adalah satu layer isinya untuk menjadi parent ya. Jadi kalau misalkan layer burung ini kita parent ke null object ya, satu layer kosong ini itu fungsinya untuk menyimpan data juga bisa dibilang ya. Jadi kalau misalkan kita parent dari nol, dari bird ini kita ke null, maka kalau nullnya kita geser, maka si birdnya juga ikut geser gitu ya. Nah, karena di sini birdnya itu ada expression loop out ya, maka dia kan bolak-balik nih ya. Nah, di bagian nullnya ini kita tambahkan efek wiggle ya. Kita masuk ke transform, kemudian kita masuk ke position, oke. Jadi dia akan punya 2 ya. Dia akan punya 2 expression, jadi yang akan terapply ke burung ini ya. 5,10 ya. Frekuensi 5, amplitude 10. Maka akan menjadi seperti ini animasinya ya. Kelihatan nggak sih? Atau kurang kerasa ya wiggle-nya? Ini buat contoh kalau gitu ya. Ini buat contoh biar lebih kelihatan lagi ya wiggle-nya. Nah, amplitude-nya gue gedein deh sekalian ya. Nah, kayak gitu ya. Maka dia ada wiggle dan loop out. Goyang-goyang terus ya sampai ujung. Oke, sekian dulu materi kali ini ya. Kita tadi sudah membahas komposisi ya. Kita juga sudah membahas apa aja yang di bawah preview monitor. Kemudian di bagian timeline, kemudian kita sudah membahas pre-compose ya. Dan juga kita sudah bahas null object dan parent, oke? Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.